Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 14 ayat 13 sampai pasal 15 ayat 2. Dengan dua judul perikop, jangan memberi batu sandungan, dan perikop yang kedua, orang yang lemah dan orang yang kuat. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Bapa. Pada saat ini kami diberikan nafas kehidupan, kami diberikan umur panjang dan terlebih kesempatan untuk kami bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan sidang jemaat-Mu dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti, memahami, terlebih firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul untuk perenungan kita pada saat ini, yaitu memberi menjadi berkat. Ibu Bapak Saudara-saudari, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan untuk kita. Apakah kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Silakan Ibu Bapak Saudara-saudari jawab masing-masing dalam hati. Ibu Bapak Saudara-saudari berbicara tentang makan, ternyata jemaat di Roma juga pernah ada permasalahan besar tentang makan dan minum. Kelompok orang Kristen Yahudi masih memegang tradisi Taurat serta adat istiadat Yahudi dan masih menjalankan peraturan soal makanan yang halal dan haram. Merayakan hari Sabat dan hari-hari lainnya, juga merayakan hal-hal yang mereka anggap penting. Kebiasaan seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari berlawanan dengan orang Kristen non-Yahudi. Mereka tidak bertumbuh dalam tradisi Yahudi, tidak terikat dengan peraturan, tradisi, dan adat istiadat makanan dan minuman atau hari-hari tertentu. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, peraturan kelompok Kristen Yahudi dalam tradisi adat istiadat termasuk soal makan dan minum, haram dan halal. Inilah yang menjadi batu sandungan bagi orang-orang Kristen non-Yahudi. Paulus menasihati jemaat Kristen di Roma agar mereka bisa saling menghormati kebiasaan masing-masing dan juga menghentikan perselisihan soal makanan yang akan menyebabkan perpecahan dalam jemaat di Roma. Persoalan makanan ini juga Bapak Ibu Saudara-saudari sepertinya terus-menerus menjadi pergumulan kita sampai pada saat ini pun Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi persoalannya bukan pada haram atau halal, melainkan Bapak Ibu Saudara-saudari pada persoalan mampu atau tidak. Kenapa saya katakan demikian? Ambil contoh Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika ibadah keluarga tiba di giliran kita atau ibadah rumah tangga tiba pada giliran kita. Pertanyaan dan pergumulan yang paling terbesar dalam kehidupan kita adalah mampu atau tidak kita menyediakan makanan. Kalau kita tidak mampu, maka ibadah kita akan ditunda atau juga sampai ditiadakan. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus menegaskan bahwa bukan soal makanan dan minuman, bukan urusan mengenyangkan perut, tetapi bagaimana melayani Tuhan, bagaimana memberitakan kebenaran, bagaimana membawa damai sejahtera, bagaimana sukacita di dalam Roh Kudus bagi sesama. Ini yang paling penting. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari sebenarnya ketika kita ambil bagian menerima pelayanan ibadah rumah tangga atau keluarga, maka pertanyaannya bukan mampu atau tidak mampu kita menyediakan makanan, kita menyediakan hidangan yang enak-enak. Bukan firman piring makan yang dipentingkan, tetapi bagaimana firman Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Sehingga warga jemaat ketika datang beribadah, rohani mereka dikenyangkan, persekutuan tercipta. Persekutuan di dalam kasih Kristus akan nyata pada saat beribadah. Itulah hal yang terpenting Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita menerima ibadah keluarga,
maka sesungguhnya kita sudah menjadi berkat buat anggota jemaat kita, buat orang lain, buat saudara-saudara kita seiman. Jangan sampai karena makanan kita menunda atau meniadakan ibadah keluarga atau rumah tangga. Karena pada dasarnya Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam ibadah rumah tangga, kita bisa bersekutu memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita saling mendoakan satu sama lain, dan terlebih Bapak Ibu, iman kita dibangun dalam persekutuan itu. Jadi melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan supaya menjadi pribadi yang tidak menjadi batu sandungan, melainkan menjadi berkat buat sesama. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Bapa. Biarlah Bapa Engkau memberkati firman yang boleh kami dengar. Kami dikuatkan dalam iman harap kami. Kami bukan menjadi pribadi yang menjadi batu sandungan, tetapi kami boleh menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami, terlebih pemerintah Barito Timur ini. Engkau memberkati Bapak Bupati, berkati beliau dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, hikmat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja Kalimantan Evangelis, Majelis Sinode GKE, Majelis Resort GKE Tamiang Layang, Majelis Jemaat Sekawasan Resort GKE Tamiang Layang. Kami berdoa untuk para pendeta, vikaris, penginjil, penetua diakon kami. Mari Tuhan Engkau memberkati kami dalam pelayanan, dalam tugas tanggung jawab kami, sehingga kami boleh memberi yang terbaik di dalam pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, dalam berkarya dan bekerja mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Buat berhasil pekerjaan seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh syafaat kami. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.